Sobat Properti, kembali lagi bersama Hana di Rewet Semarang Kota Podcast. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai satu daerah Semarang, yaitu Gajah Mungkur. Dan kali ini Hana tidak sendirian, melainkan ditemani oleh 3 marketing dari Rewet Semarang Kota. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu kakak-kakak silahkan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Maike dari Marketing Rewet Semarang Kota. Halo, nama saya Novita, Marketing Rewet Semarang Kota. Halo, saya Lili, Marketing Rewet Semarang Kota. Ya, oke. Terima kasih ya kakak-kakak udah datang di podcast Rewet Semarang Kota. Dan kita kan mau membahas mengenai Gajah Mungkur ya kakak-kakak. Nah, secara umumnya bagaimana sih menurut kakak-kakak daerah Gajah Mungkur khususnya di daerah Papandayan? Iya, kalau di daerah Papandayan itu banyak sekali kafe-kafe yang cantik dengan view yang cantik, dan juga perumahan elit. Oke. Dan juga tersedia ada minimarket di sekitarnya. Dan jalan itu juga ramai ya, 2 arah lagi. Ya, Yang betul. menghubungkan jalan besar di mana ya, Cik Lili ya? Jalan besarnya ya, jalan apa ya? Jalan besarnya itu penghubungnya Sultan Agung sama Kelut. Oh, oke. Bisa kita dapat bisa 2 jalan akses jalan itu yang mana kita bisa kalau ke atas ya kita bisa lewat atas, kalau yang bawah ya lewat Kelut itu. Oke, berarti kita bisa dapat gambaran sedikit bahwa jalan ini adalah jalan yang cukup ramai ya, berarti ya, Ci ya. Iya. Ya di situ juga ada hotel. Oh, hotel oke. juga, kafe juga. Banyak sebutkan sama Iya, oke. Wah. Iya, di sekitar situ juga ada rumah sakit juga. Oh iya, wah. Jadi itu Jadi kemana-mana komplit. benar. Tidak rugi ya kita Iya. invest di situ. Iya, pastinya tempat ini daerah-daerah yang bagus ya berarti ya, Ci ya. Iya. Oke, nah karena ini daerah yang bagus, kemarin juga kita ada buka open house ya. Iya. Kak ya di sana ya. Nah, kita open house kemarin di Jalan Papandayan ya, Kak ya. Betul sekali. Nah, kalau menurut Kakak nih, kalau dari yang kemarin kita udah open house gitu, apa sih yang membuat orang-orang tertarik dengan rumah yang di daerah Papandayan? Selain karena tadi yang udah disebutkan oleh kakak-kakak tadi, mungkin Cinovita bisa menjawab ya? Iya, boleh. Jadi letaknya tuh sangat unik dan strategis. Oke. Karena merupakan jalan penghubung antara kawasan Candi, kawasan elit di sana, dengan daerah Kelut Raya. Oh, oke. Terus kebetulan juga masih banyak fasilitas nih kita nih. Keunikannya, hawanya juga cukup sejuk, ya toh? Oh, juga tenang. oke. Dan juga nyaman tinggal di sana. Iya. Gitu. Jadinya banyak keuntungan di situ ya, Iya, Kak pasti. ya. Akan Oke. nyaman lah jadi rumah tinggal di sana. Boleh ya kayaknya. Iya dong. Oke, dan selain itu nih kalau dilihat dari letaknya, tadi kan sempat disebutkan oleh Kak Novita bahwa jalan itu ada menghubungkan 2 jalan itu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari letaknya ini, rumah ini berada di jalan yang menghubungkan Candi Atas dan juga Kelut Bawah ya. Nah, jelas kita mengetahui bahwa 2 jalan ini memiliki karakter yang berbeda. Otomatis, nah menurut kakak, apakah perbedaan ini menjadi satu pertimbangan yang penting dalam memilih rumah nih? Ya memang itu harus mempertimbangkan dulu ya untuk memilih rumah ya. Iya. Yang mana orang-orang itu kebanyakan image-nya Semarang Atas itu harganya mahal. Oke. Ya. Tapi kalau di rumah Papandayan ini harganya masih terjangkau. Ya terjangkau yang mana ya untuk prospek kedepannya itu lebih bagus. Untuk investasi juga bagus. Yang tadi saya terangkan tadi bahwa itu ada 2 penghubung antara untuk kita ke Semarang Atas kita bisa lewat Sultan Agung. Kalau yang untuk yang daerah Semarang Barat, misalnya ke bandara, kita lewatnya ke daerah Kelut itu. Oh, oke. Gitu. Jadi kita tidak rugi beli rumah di sana. Di sana. Oke. Bagus sekali. Bagus Prospek sekali ke ya, depan. Kak ya. Untuk usaha juga bagus. Untuk tempat tinggal juga bagus. Itu ada view juga di sana. Oh, oke. Jadi semua lengkap ya, Kak ya di sana ya. Sebagai contoh, rumah open house di Jalan Papandayan. Rumah open house ini dekat dengan sekolah.
dekat dengan beberapa perumahan elit, dekat dengan Cafe Linz yang terkenal dengan ice creamnya. Dan inilah keadaan sekitar dari rumah open house yang lalu. Bagian teras dari rumah ini terlihat sangat asri sekali. Bagian dalam dari rumah ini dominan berwarna putih dan berwarna kayu, sehingga terkesan klasik. Taman di bagian belakang rumah ini membuat rumah terasa sejuk. Setiap bagian kamar dari rumah ini juga cukup luas. Desain dapur dari rumah ini juga sangat minimalis. Dan inilah tim dari Ray White Semarang Kota yang berada di lokasi open house. Oke nih, mungkin sekarang Kak Maike ya, apakah memiliki rumah yang berada dekat dengan sekolah ya, tadi sempat disebutkan oleh Ci Novita atau Cici yang lain gitu ya, sekolah nasional plus dan juga perumahan itu menguntungkan, menurut Kak Maike gimana? Ya, memiliki rumah di sana apakah menguntungkan? Tentunya menguntungkan. Oke. Kenapa? Ya karena pertama sudah ada fasilitas-fasilitasnya ya, seperti itu betul, ya. Betul. Kalau dilihat dari segi kebutuhan ya, kalau memang kebutuhan dari si pemilik rumah atau yang penghuni di daerah sana memang memerlukan sekolah, maksudnya anaknya sekolah di sana, tentunya menguntungkan karena biaya transportasi lebih minim. Iya, betul kan. Betul, jemput juga lebih enak kan. Kemudian kalau untuk dari segi investasi atau nilai harganya dari properti itu sendiri pasti menguntungkan. Karena di mana banyak fasilitas, harga properti itu sendiri pasti akan lebih baik dan akan meningkat. Iya, betul. Tapi betul, juga betul. kita pasti tahu kan nilai investasi itu tidak mungkin akan turun. Iya, Pasti akan naik, tetapi tergantung dari fasilitas yang di sekelilingnya. Kalau semakin komplit pastinya makin oke naik. dong. Ya itulah yang dari segi menguntungkannya ya. Oke ya, Garit ya. Pokoknya semakin banyak fasilitasnya, semakin bagus, semakin lengkap, maka semakin tinggi juga ya harganya ya, betul, di situ. tentunya. Oke. Dan menurut Kakak Lili nih ya, siapa sih penghuni yang cocok untuk properti di lokasi yang kemarin kita sudah open house ya? Itu yang cocok itu ya orang ya dia dulu. Karena untuk usaha ya orang yang mapan, yang sudah berkeluarga. Itu kan yang mana bisa untuk tempat tinggal, bisa untuk usaha itu. Gitu. Jadi siapa aja bisa ya? Ya, sesuai kebutuhannya dan itu lihat dari orangnya dulu, orangnya yang sudah mapan. Oke. Ya, dan selain itu kemarin kan sempat kita tahu bahwa open house yang kita adakan di Jalan Papandayan itu kan dekat dengan jalan ya, Kak ya. Nah, menurut Kak Novita nih ya, rumah ini kan dekat di pinggir jalan. Jadi menurut Kakak tuh apa keuntungannya? Iya, karena letaknya sangat strategis sekali di pinggir jalan, otomatis cocok untuk berbagai jenis usaha. Iya. Mungkin usaha sekitarnya yang lagi heboh nih untuk anak-anak muda seperti apa? Kafe, kopi ya. Biasanya suka nongki-nongki di situ tuh. Nah, biasanya cenderungnya bagus sekali tuh untuk usaha kopi itu. Terus juga bisa untuk kalau dari segi kamar bisa untuk kos-kosan. Ya. Terus kalau mau diubah lagi lebih berkembang lagi mungkin bisa untuk minimarket. Minimarket. Iya, minimarket ya kecil ya berarti ya. Iya dong. Namanya cuma mini. Iya, minimarket bisa. Sebenarnya banyak sih kita kalau mau berusaha untuk usaha seperti itu pun rumah pun kita bisa sulap jadi kafe kan, gitu loh. Dengan otomatis dengan desain-desain yang unik dan berbeda. Gitu. Oke. Jadi memang nggak hanya untuk satu hal aja tapi bisa banyak hal gitu ya, Kak ya. Betul. Tergantung kreativitas dari pemiliknya baru. Oh iya, benar banget iya. Tanpa kreativitas ya nggak bisa jadi apa-apa ya, Kak ya. Betul. Oke.
Nah, kalau tadi kan Kak Novita juga bilang kalau untuk kafe gitu. Nah, selain itu rumah ini bisa dijadikan untuk apa lagi sih, Kak Novita? Selain kafe juga sebenarnya bisa untuk rumah tinggal. Oh, rumah tinggal. Karena memang gimana? Iya, untuk kantor juga bisa. Untuk kantor juga bisa. Okay. Ya, karena kan terdiri dari 3 ruangan ya. Mungkin bisa untuk ruangan kantor, untuk kamar pun bisa. Iya. Mungkin untuk keluarga yang baru married dengan 2 anak pun masih bisa cukup lah. Sangat cukup ya sepertinya. Bisa lari-lari itu. Betul sekali. Gitu. Ya, oke. Terus selain itu Kak Lili nih, fasilitas apa aja sih yang harus dimiliki rumah yang berada di lokasi seperti yang di Jalan Papandayan ini? Kembali lagi, Papandayan itu kan aksesnya rame. Ya. Jadi kita kalau pengen bangun rumah di sana itu harus halamannya parkirnya yang luas, untuk yaitu memarkirkan mobilnya, gitu. Terus di sana juga ventilasi udaranya itu juga harus diperhatikan juga. Oh iya, karena dekat pinggir jalannya. Terus juga memperhatikan pencahayaannya juga di sana, gitu. Yang mana yang open house kemarin itu halaman belakangnya ya juga bagus. Iya, yang bisa digunakan ya kalau kita setelah kerja kita bisa quality time sama keluarga. Iya. Kalau yang suka berkebun juga bisa berkebun. Nah, kita bisa maksimalkan di halaman belakang. Gitu. Oke. Jadi fasilitasnya yang pasti pentingnya tuh tentang udara ya, cahaya juga. Cahaya juga ya. Gitu. Ya, oke. Dan selain itu nih ya, Kak Maike, kalau misalnya kita memiliki rumah di daerah ini gitu kan, atau ada buyer yang ingin membeli di daerah itu gitu, apa sih yang harus dilakukan dalam, maksudnya kita harus mempertahankan bentuk aslinya atau kita harus merombak lagi atau bagaimana gitu? Kalau mengenai harus merombak atau mempertahankan bentuk aslinya itu kembali ke masing-masing ya tentunya. Kembali masing-masing bagaimana kebutuhannya juga, dananya juga seperti itu. Semisal kalau memang untuk kantor ya maaf. Kalau memang untuk kantor pasti kan perlu tempat parkir. Iya sih, tentunya benar banget. Nah di sana kan jalannya ramai. Tadi sudah sempat dikatakan perlu halaman yang luas untuk parkir. Ya betul. Jadi perlu untuk ada perombakan kalau menurut saya ya. Karena jalan yang ramai itu sepertinya kalau kita parkir di pinggir jalan agak mengganggu dan itu berbahaya. Iya. Kalau seumpama itu saya ya parkir. Tapi jawaban ini kembali ke masing-masing ya. Kalau untuk saya pastinya yang halaman bawah saya buat untuk parkir. Kalau untuk kantor ataupun untuk kafe seperti itu. Nah nanti baru yang bagian tempat tinggal kita yang ada di atas. Seperti itu. Karena kan pasti kita itu parkirnya yang sangat perlu diperhatikan. Iya betul sekali. Gitu ya. Nanti yang bagian atas boleh mau dibuat untuk kantor, mau untuk tempat tinggal bisa. Seperti itu. Itu yang pertama. Kalau memang untuk rumah tinggal, ya tentunya perlu perombakan, yaitu struktur bahan bangunannya yang perlu diperhatikan. Oh, struktur bahannya malah ya? Iya, karena kan rame bising. Kalau untuk rumah tinggal kita harus perhatikan untuk bisingnya. Tapi terutama untuk siang ya. Kalau untuk malam mungkin agak berkurang ya. Iya, betul. Ya seperti itulah yang perlu kalau saya sih pasti akan saya rombak kalau saya. Tetapi kalau pemilik kembali lagi. Iya, kembali lagi. Dari berbagai macam seginya. Ya mungkin kebutuhan atau kesukaannya seperti itu. Ya, itu aja. Dan kalau misalnya menurut dari Kak Maike sendiri nih, desain yang kemarin nih yang udah ada di open house sudah tepat belum sih, atau perlu kayak dirombak lagi mungkin dari segi bahannya ya? Tadi kan kalau Kakak tadi sempat nyebut bahannya gitu perlu diperhatikan lagi gitu. Materialnya kan kemarin kebanyakan pakai kayu ya, Kak ya? Betul. Kalau kemarin saya lihat memang di untuk kusen-kusennya masih pakai kayu ya. Iya, masih pakai kayu. Dari segi bahan maksudnya ya? Dari segi bahannya, perlu nggak sih dirombak lagi? Mungkin dijadiin besi, mungkin atau kayu, atau batu alam, atau bagaimana?
Tetap saya kembalikan ke pemilik berikutnya. Saya nggak bisa jawab sih. Selera orang beda-beda. Selera orang beda-beda ya. Nah kalau memang bentuk rumahnya seperti itu, sepertinya nggak apa-apa kondisinya seperti itu. Tapi kalau memang modelnya sudah dirombak jadi modern, mungkin otomatis itunya beda ya, seperti itu. Kalau saya bilang sih dengan kondisi yang saat ini bangunan masih oke, model juga masih oke, kemudian kusen dan itu masih oke sih. Masih oke semua ya. Tergantung kepada pembelinya itu apakah masih cocok dengan seperti model seperti itu atau desain rumah seperti itu kembali lagi sih. Ya jadi memang kita nggak bisa memastikan bahwa ini harus dirombak, ini harus enggak, tergantung kembali lagi ke buyer ya berarti ya Kak. Kembali lagi kan selera anak muda beda dengan selera orang yang lain. Betul. Terus, banget. Desain rumah untuk kafe atau kantor akan beda. Untuk rumah tinggal dan untuk kantor juga akan beda. Kembali lagi kepada kebutuhannya lagi dan siapa yang menginginkan. Ya betul sekali ya. Dan ini berarti kan bisa diambil kesimpulan bahwa rumah di Papandayan ini bisa dijadikan apa aja ya berarti ya kakak-kakak ya. Iya betul bisa. Pastinya terus juga tadi letaknya strategis juga dan dekat dengan perumahan, dekat dengan sekolah juga gitu ya. Dan menurut kakak-kakak sendiri nih untuk pandangan kedepannya di rumah ini, maksudnya punya rumah atau punya properti di daerah Papandayan ini, bagaimana pandangannya? Apakah bagus atau kurang atau gimana? Mungkin bisa dari Kak Lili dulu. Kalau Papandayan untuk prospek kedepannya itu akan lebih bagus ya, karena kalau dilihat dari saat ini tuh banyak mulai pergerakan, ada bangun hotel, ada kafe gitu. Jadi untuk beli di rumah Papandayan itu kedepannya pasti prospek gitu. Dan bisa menghasilkan untuk yang beli. Gitu. Kalau menurut Kak Novita gimana nih? Ya pastinya investasi yang bagus sekali di Papandayan. Karena kita juga terletak di dekat universitas juga kan, dari maupun negeri maupun swasta juga di situ. Nah, jadi bagus sekali untuk misalkan dibangun kos-kosan tingkat berapa. Itu biasanya cenderungnya banyak mahasiswa-mahasiswi yang bisa kos di situ. Ya, yang pastinya investasi baik lah. Kalau menurut Kak Maika? Ya, tadi sudah disebutkan semua oleh Kak Lili sama Kak Novita. Sudah pasti jawabannya akan sama, menguntungkan. Jadi ya itu perlu dilirik lah ya, di daerah sana perlu dilirik untuk berinvestasi di sana gitu aja, karena tadi sudah disebutkan kan fasilitasnya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya ya dari Kak Maike, Kak Novita, Kak Lili udah datang di podcast Rewet Semarang Kota. Wah, pastinya dengan sibuknya waktu, dan maksudnya dengan kesibukannya ya, banyak hal yang dilakukan, masih bisa datang ke sini dan pastinya membagi ilmu bagi orang-orang yang mendengar pada hari ini gitu. Keren banget sih. Happy closing. Happy closing. Iya, tidak rugi beli ya pokoknya ya. Beli properti akan semakin naik gitu ya. Oke, siap Kak Lili. Dan baik, demikian podcast dari Semarang Kota, dari Rewet Semarang Kota pastinya, mengenai daerah Gajah Mungkur, spesialnya di Jalan Papandayan. Apabila Bapak Ibu atau saudara atau saudari tertarik nih untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai rumah di jalan ini, silakan menghubungi ada Kak Novita, ada Kak Maike dan juga Kak Lili. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.